Walaupun kita ini merindukan atau sangat mencintai bulan Ramadan, tetapi selesainya selama 30 hari, ini adalah bentuk rasa syukur. Memang orang Jawa atau orang Nusantara, ini kalau sudah bersyukur ini paling ahli. Kenapa sungkemnya harus menundukkan kepalanya, sementara itu bukan juga sujud. Sujud ini hanya layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menganggukkan kepala untuk merasa dirinya bersalah, it's never mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Soy Channel dimanapun kalian berada. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran di dalam setiap aktivitasnya. Alhamdulillah, di nuansa lebaran ini saya berkesempatan lagi untuk bersilaturahim dan berkunjung di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nasoihul Qulub ini. Dan alhamdulillah saya sudah bersama Abi Al-Miftahaini. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan semoga keluarga dan putra-putri serta para santri senantiasa diberi kesehatan juga Abi ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu pada Abi karena di tengah kesibukan lebaran ini, apalagi seorang pengasuh itu kan pasti sibuk gitu kan. Tapi masih bisa menyempatkan waktunya untuk ngebacot. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa yang ngebacot saya ya. Kalau Abi Al-Miftahaini insya Allah tidak. Maksudnya sudah ibaratnya kalau dianggap ceramah sudah bisa lah, tapi kalau saya kan masih ngebacot tingkatannya seperti itu. Ngomong-ngomong tentang ini kan masih ada momen lebaran ya Bi ya. Lebaran, Idul Fitri itu apa namanya tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya silaturahim. Seperti saya sekarang lagi bersilaturahim di pondok ini. Apalagi kalau kita lihat nih jalan-jalan pasti macet karena ya salah satunya adalah silaturahim. Ya ada mungkin ada juga yang sekedar berlibur, tapi kan kebanyakan jalan-jalan macet, kemudian tiap rumah itu pasti ada orang, itu kan bersilaturahim. Nah, memang sih silaturahim itu menjadi anjuran gitu kan, anjuran bahwa muslim itu disuruh untuk bersilaturahim. Tapi kalau kita lihat fenomena nih Bi, silaturahim yang sebenarnya itu dianjurkan dan tentunya kan tidak hanya di waktu-waktu tertentu, kapanpun gitu kan, kepada siapapun dan dimanapun. Nah tapi kalau kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi khususnya di Indonesia itu kenapa sih Bi nuansa Idul Fitri ini tiba-tiba kelihatan banget nih semuanya mau bersilaturahim, bahkan bisa dianggap wah kewajiban. Apa sih yang melatar belakangi hal ini? Kemudian di Idul Fitri itu silaturahim halal bihalal itu kayak sudah dianggap kewajiban gitu Bi. Apakah itu memang ada ajarannya atau bahkan cuma sebatas budaya saja yang kemudian turun-temurun sampai sekarang gitu Bi? Jadi pertanyaannya adalah mengerucut ke apa ini ngomong-ngomong? Silaturahim di lebaran Indonesia ini. Ya, di Indonesia ya. Ini budaya atau sebenarnya adalah bagian dari ajaran Islam? Iya seperti itu. Kita ketahui silaturahim sendiri adalah bagian dari ajaran Islam. Dan saya sudah tahu itu. Akan tetapi khusus silaturahim yang terjadi pada saat Idul Fitri atau di bulan Syawal, awal-awal bulan Syawal ini bukan bagian dari kewajiban, tetapi adalah budaya yang baik untuk kita lakukan. Oh seperti itu. Ya, budaya bila itu bagus, apa yang perlu kita masalahkan kan demikian. Bila terjadi pelanggaran baik secara hukum agama, maka bisa saja kita hukumi sesuatu yang buruk. Bila melanggar
aturan atau hukum negara, tentu ada enggak silaturahim Idul Fitri itu melanggar hukum negara? Enggak ya, Kan tidak. Heeh. Dan saya simpulkan tidak melanggar hukum apapun. Karena silaturahim ini penuh dengan manfaat. Walau itu bukan dari kewajiban agama, tentu it's no problem to do that. Gitu. Berarti ibaratnya kayak pada masa wali dulu kita kan mengkolaborasikan antara budaya dengan ajaran-ajaran Islam gitu ya, Bi ya? Kalau sampai kolaborasi mungkin bisa saja walaupun itu memang sudah bawaan dari budaya khas Jawa. Jadi hari raya Idul Fitri itu terasa lebih dibanding di negara-negara Arab, Iya. Bahkan di negara-negara Arab itu bisa kita lihat di sana hari raya Idul Fitri kelihatan biasa saja. Cuma ngerayain sehari kali ya, Bi, apa namanya, sholat Idul Fitrinya doang gitu. Takbiran lah, karena itu bagian dari sunnah. Kalau takbiran memang ada, tetapi sampai merayakan sedemikian rupa seperti di Indonesia tidak. Makanya ini bagian dari budaya yang menurut saya silahkan dilanjutkan karena memang itu terpuji. Dan isinya mereka saling maaf-memaafkan. Iya, dan itu tidak ada salahnya, bahkan diajarkan di dalam Islam itu sendiri ya, saling memaafkan gitu kan ya, Bi ya? Iya. Ini kalau judulnya adalah terkait Hari Raya Idul Fitri, di sana itu silaturahimnya memiliki beberapa maksud dan tujuan. Salah satu yang paling dikenal kita adalah budaya sungkem, Sungkem dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia adalah saling memaafkan. Nah, saling memaafkan ini mereka juga sebenarnya juga nggak ngarang, ingin satu orang dengan satu orang pingin terhapus dari dosa. Idul Fitri, kembali kepada fitrah sucinya ya, fitrahnya ya. Kembali kepada fitrah, makanya sering disebut Idul Fitri, atau juga ada nama lain Aid Al-Mubarak ya. Jadi di situ adalah di mana hari penuh barokah, saling mendoakan. Kenapa kok bisa demikian? Bukan karena kita senang akan berlalunya bulan Ramadan. Walaupun kita ini merindukan atau sangat mencintai bulan Ramadan, tetapi selesainya selama 30 hari ini adalah bentuk rasa syukur. Memang orang Jawa atau orang Nusantara ini kalau sudah bersyukur ini paling ahli. Jadi sangat-sangat hobi mengenang kebaikan orang lain. Di Indonesia orang habis haji dikasih nama Pak Haji. Iya, ini itu adalah cuma bukti. Fenomena di Indonesia ya, Bi ya? Iya. Orang Indonesia itu suka untuk mensyukuri hal-hal yang mungkin di luaran sana dianggap biasa. Haji, kalau di orang Arab nggak ada al-ustadz al-hajj gitu, jarang. Itu hanya dipakai di Indonesia. Oh, itu berarti ibaratnya budaya, tapi yang bagus ya dilanjutkan saja. Kenapa tidak? Apalagi kalau itu tidak melanggar gitu ya, Bi ya. Tapi kalau gini, tadi kan Idul Fitri itu saling memaafkan, saling mendoakan. Ini sama Mama sekarang ada fenomena lagi, Bi. Fenomena ketika bertemu nih teman kosong-kosongnya itu gimana? Kan cuma kosong-kosong, tapi mendoakannya kan enggak kosong-kosongnya gitu. Ini gimana fenomena semacam ini, Bi? Itu sebenarnya itu tidak masalah. Mungkin adalah karya anak-anak milenial. Tapi ini jelas akan mengerus atau akan menghapus budaya yang berjalan. Itu bagi yang pecinta budaya tentu tidak suka. Iya. Bagi yang mencintai budaya, ada anak yang hanya sekedar kosong-kosong, artinya saling memaafkan. Itu salahnya juga nggak ada sebenarnya. Iya. Kosong-kosong ya, atau
mohon maaf lahir dan batin atau langsung minal aidin wal faizin, itu tidak masalah. Sebenarnya substansinya sama untuk saling memaafkan, cuman mungkin ibaratnya budaya yang sudah dibangun dulu itu nggak dipakai gitu ya, Bia. Tapi tetap substansinya kan untuk saling memaafkan juga kan, kosong-kosong gitu. Ya, Kenapa sih budaya itu sangat-sangat dilestarikan oleh masing-masing yang memiliki budaya? Budaya sendiri berasal dari budi dan daya. Budi ini adalah lahir dari pekerti, makanya sering disebut budi pekerti. Lahir dari akhlak dan adab. Itu yang lahir dari reaksi kebiasaan dan tradisi lingkungan, sehingga menjadikan hazanah kebiasaan itu diambil sisi baiknya, sehingga itu menjadi keilmuannya tersendiri, saking detailnya, sehingga hal itu menjadi hal yang perlu untuk diambil. Istilahnya kalau orang bilang ya filosofisnya diambil. filosofisnya. Jadi filosofisnya itu diambil. Itu kan bisa kita lihat dari tradisi yang sudah berkembang. Iya. Gitu. Itu justru karena mendalamnya cara berpikir. Contoh orang Jawa. Kenapa sungkemnya harus menundukkan kepalanya sementara itu bukan juga sujud. Sujud ini hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menganggukkan kepala untuk merasa dirinya bersalah, it's never mind. Iya, nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya, karena itu sebuah simbol sebenarnya. Simbol ini kan sesuatu untuk menunjukkan diri bahwa kita itu menghilangkan gengsi kita karena kita merasa bersalah dan ingin dimaafkan. Benar. Gitu. Ya, ternyata sahabat So Channel, memang itu bukan sebuah kewajiban kita harus silaturahim di Idul Fitri, tetapi itu adalah sebuah budaya yang perlu dilestarikan gitu, karena mengandung filosofi yang sangat dalam gitu ya, Bia. Dan bukan karena hanya mengandung filosofis ya, tapi juga menunjukkan sisi budi pekertinya yang keluar dari dalam dirinya, yang lahir secara otomatis. Itu akan ditunjukkan dengan menghormati orang lain. Maka budaya masing-masing saling menghormati sebenarnya tujuannya. Satu sama lain saling mengerti, saling empati. Sehingga muncullah sebuah simbol-simbol tersendiri. Budayanya masing-masing. Di Nusantara cukup banyak budaya yang ada. Iya, kalau sama kita lihat saja kan apa ya, simbol-simbol yang dijadikan di simbol hari raya itu kayak ketupat itu juga mempunyai filosofi gitu kan ya. Banyak banget di Nusantara emang dan harus dilestarikan. Iya. Hanya saja mungkin kelemahan kita anak-anak milenial itu belum dikasih tahu mana dari simbol-simbol yang ada, sehingga langsung tiba-tiba membandingkan dengan hadis atau dalil-dalil dari agama yang nanti nggak didapati ya, jadinya seperti seakan-akan perlawanan. Iya, yang apa namanya kadang-kadang bilang itu tidak diajarkan oleh Nabi berarti bid'ah gitu ya, Bia. Jadinya kan halnya bid'ah. Ya pasti itu memang bid'ah. Memang bid'ah secara itu tidak seperti yang ada di dalam dalil. Tetapi sesuatu yang tidak melanggar hukum agama. Lalu di situ punya manfaat. Lalu apakah itu disebut nanti dia melanggar agama? Nah itu kan. Iya. Oke, mohon maaf Bi sambil ngutut ya. Baik. Ini nih di kopi nih ya. Moga Abi kopi. Siap. Oke, Bi. Ada pertanyaan lagi yang masih mengganjal nih tentang silaturahim. Itu beberapa kali saya baca dan mendengar itu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa apabila memperbanyak silaturahim itu
Yang pertama menambah rizki, yang kedua itu memperpanjang umur. Itu, dan kalau saya baca itu bahkan riwayatnya itu muttafaq alaih gitu kan. Muttafaq alaih kan bisa dikatakan ya sahih gitu. Sahih. Nah, tapi pertanyaannya di sini, Bi, di panjang umurnya. Kalau seumpama kita lihat silaturahim itu mendatangkan rizki ataupun memperbanyak rizki, oke lah. Karena secara kalau kita logikakan saja nih, kita bertamu paling enggak minuman itu kan salah satu rizki. Betul, ya. Tapi kalau sama memperpanjang umur, Bi, sementara salah satu hal yang sudah ditakdirkan Tuhan bahkan sebelum kita dilahirkan itu kan ya mati sudah ditentukan gitu kan. Kemudian jodoh gitu. Nah, sementara kalau seumpama silaturahim itu sendiri memperpanjang umur gitu. Nah, maksud memperpanjang umur sendiri itu bagaimana? Apakah dari 60 tahun kemudian karena dia banyak nih silaturahim, tiap hari silaturahim, kemudian nanti ya ditambahin lah 62 dan seterusnya, atau mempunyai makna lain, Bi? Selain dari tambahan umur yang demikian itu. Apa definisi dari panjang umur? Apakah umurnya bertambah yang seharusnya mati belum jadi mati disebabkan karena silaturahim atau tidak? Demikian ya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang datang, maka tidak ada yang bisa mendahuluinya atau yang mengakhirinya. La yastakhiruna, tidak akan bisa mengakhir-akhirkan atau melambat-lambatkan, dan tidak ada yang bisa mempercepat. Itu artinya kalau sudah masalah ajal, maka tidak akan bisa untuk diperpanjang ataupun diperpendek. Ini dalam arti secara waktu atau time. Tapi kalau mengambil makna secara fungsi, secara fungsional, maka kita akan mengerti sebagaimana kalimat wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apa itu malam al-qadr? Dijawab oleh Allah sendiri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti saya hitung sendiri 1000 bulan itu ada berapa malam. Iya. Kalau pakai kalkulator nanti sudah cukup. Nah, itu artinya fungsinya. Karena kebetulan silaturahim ini akan terjadi diskusi antara satu dengan yang lain. Akan terjadi koneksi satu dengan yang lain. Akan terjadi pembahasan tentang fenomena. Wajar enggak kalau hidupnya menjadi lebih bermakna? Benar. Kayak kita juga sama nih, saya khususnya lah, sama di rumah nggak tahu mungkin diskusi sama Abi enggak gitu kan. Nah, di sini ada diskusi ya, adalah yang didapatkan paling enggak gitu ya, Bia. Ya, jadi fungsi hidup kita menjadi lebih. Karena gini sayang, banyak orang tua yang pengetahuannya juga walaupun umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun ataupun lebih, tetapi karena sedikitnya menerima sebuah informasi menjadikan dia ini seperti atau masih kalah dengan anak-anak yang masih muda secara kemampuan. Ya, secara umur bahkan padahal udah tua gitu ya. Coba kita perhatikan, ilmu itu bisa kita serap melalui indera. Panca indera dulu lah ya. Telinga kita gunakan sebaik mungkin. Kita mesti akan mendapatkan informasi lewat telinga kita. Iya. Lewat pendengaran kita. Dengan mata kita menjadi melihat. Tentu kita butuh berkunjung. Kita butuh mengerti, kita butuh mendatangi. Observasi namanya kalau istilahnya. Nah, jadi silaturahim itu isinya apa? Observasi, eksperimen.
searching atau istilah-istilah lain. Iya, istilah. Observasi itu artinya ya silaturahim itu diisi dengan penelitian, penghayatan lewat baca indera kita, pikiran kita di rasionya dimainkan, indrawinya dimainkan, dan empatinya juga diaktifkan. Jadi ketika satu rasio lalu empirik yang kita kenal sebagai indera. Bahkan kalau seumpama kita lihat gerak pun iya, seumpama di rumah saja itu kan tiduran. Kadang-kadang kalau tiduran aja itu penyakit datang. Tapi kalau gerak kan paling enggak ya bisa dikatakan olahraga juga Bi ya. Ya Kalau selain yang 3 tadi itu. betul. Kenapa sih silaturahmi itu atau silaturahim itu bisa memperpanjang umur? Bisa dimaknai secara simbolik. Ya wajar, wong silaturahim ini isinya adalah eksperimen, survei, observasi, searching. It's possible, sangat mungkin, dan tentu karena Rasulullah SAW yang bersabda di hadis yang muttafaqun alaih, ya ini hadis yang disepakati dari banyak riwayat yang sahih, maka disebut muttafaqun alaih. Ya jangan diragukan lah secara keimanan. Benar. Bahkan kita tidak melogikakan pun, kita mesti harus beriman. Apalagi mudah sekali untuk dilogikakan. Iya, dengan penjelasan yang Abi sampaikan tadi memang jadi ibaratnya logikanya masuk gitu. Yang kadang-kadang awalnya saya kenapa sih kok silaturahim memperpanjang umur kan awalnya kan gitu. Tapi dengan penjelasan tadi jadi logis, oh ternyata gitu, iya ya gitu kan. Iya, satu rasa 1000 bulan. Kalau umur kita ini 1 tahun sama dengan 12 bulan. Atau kita yang mudah saja lah ya. 1 karena saking barokahnya, sebab tadi silaturahmi itu kan penuh dengan penghayatan, penuh dengan penelitian, sehingga maknanya nilai yang dikandung dalam 1 hari melebihi sebulan, setahun atau lebih. It's possible. Yeah. Karena benar-benar dimanfaatkan, benar-benar dimaksimalkan. Maka banyak anak muda yang powernya melebihi orang yang puluhan tahun. Banyak anak muda yang powernya 80, lebih dari 80 tahun. Kenapa? Why? It's because. Itulah sebabnya. Iya. Ternyata panjang umur itu bukan dari usianya teman-teman sahabat channel, tapi nilai ataupun ibaratnya berkahnya hidup gitu ya, kalau bisa dikatakan di dalam Islam itu hidupnya itu lebih berkah gitu. Kalau walaupun umurnya itu kadang-kadang pendek, tapi keberkahannya itu lebih. Kadang-kadang kalau kita lihat kan beberapa ulama-ulama juga walaupun saumpama kayak ibaratnya kita tahu lah ada tokoh-tokoh zaman dulu, para penulis buku, para pemikir itu kan sebenarnya kan umurnya kan nggak terlalu panjang ya Bi, tapi ilmunya mengalir sampai sekarang gitu Bi ya. Betul. Itu salah satu keberkahan dari hidup gitu. Nah, salah satu caranya, salah satu jalannya adalah bersilaturahim, walaupun itu bukan satu-satunya jalan seperti itu. Saya beri gambaran silaturahim yang sederhana. Manusia bersilaturahim dengan hewan. Itu berarti dia berkunjung kepada hewan untuk meneliti, menelusuri. Dia bersilaturahim atau dia menyambung hubungan dengan tanaman. Yang begitu. Merawat tanaman ini akan memberikan ilmu tentang tentang urusan tanaman. Ketika berkunjung kepada manusia, kita akan lebih mengerti tentang antropologi. Ya,
Tapi ini ada pertanyaan lagi Bi jadinya. Iya. Ini kan tadi kan berkunjung nih. Iya. Nah, kalau seumpama cuma berkunjung aja nih, ya mau apalah. Tapi di sana nanti melakukan hal yang tidak manfaat. Itu kan awalnya kan berkunjung nih sudah. Tapi ketika sampai di situ, dia melakukan hal yang tidak bermanfaat. Itu bisa dikatakan silaturahim nggak? Dia udah berkunjung nih gitu. Tidak bisa karena di situ bukan hanya silah. Oh, iya. Silah itu dia menghubungkan. Rahim itu adalah membagi rahmat. Oh iya benar. Sehingga rahmat itu tidak mungkinlah dia maknakan ke sana. Ya. Gimana saya demikian? Kalau nanti rahmat ini kok berbuat judi, rahmat ini gelendengi orang, ya tentu itu bukan rahmat. Itu justru menebarkan lawan dari rahmat, yaitu adalah kebencian. Makanya tadi saya katakan, kenapa kok bisa berkunjung kepada tanaman? Merawat tanaman itu adalah membagi rahmat Allah. Iya. Merawat hewan ini adalah membagi rahmat Allah. Jadi urusan kasih sayang itu dihubungkan, apalagi terhadap manusia. Iya. Yang mereka saja yang non manusia itu saja merasa terayungi, apalagi manusia yang sadar sepenuhnya. Nah ini ada sangkut pautnya dengan budaya Bi. Kadang-kadang kan dia Muslim ataupun ya secara kalau di Muslim kan kayak ibaratnya memberikan sesajen itu hal yang tabu gitu. Ada budaya. Sebelum Idul Fitri itu menyembelih sapi, menyembelih sapi dan darahnya itu dialirkan untuk orang-orang atau bukan orang, tapi untuk jin-jin gitu. Itu gimana Bi? Apakah salah satu yang tadi itu maksudnya memberikan kasih sayang kepada mereka karena mereka butuh makan ya salah satu makanannya itu gitu atau gimana? Itu di situ kan pertanyaannya apakah itu bagian dari silaturahim ya? Tentu bisa saja. Selama tidak sampai mendekatkan kepada kesyirikan. Syirik itu artinya kita menyekutukan Allah. Lawannya adalah kita menganggap ada sesuatu yang lebih daripada Allah. Kita membuat tandingan dari Allah yang tidak lagi tertandingi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas itu adalah bagian dari kesyirikan. Kalau hanya memberikan sesuatu, terus salahnya di mana? Walaupun itu jin, kecuali kalau memang dia menyembah lah, menyembah meminta sesuatu itu lain. Kalau menghormati mereka, coba sebutkan dosanya. Dia rahim, kan di situ kalimatnya silaturahim. Berhubungan dengan mereka, tetapi ingat ada batas. Untuk berhubungan dengan mereka itu ada batas. Berhubungan dengan sesama manusia juga ada batas. Kalau kita berteman dengan, kita diingatkan oleh para alim ulama agar tidak berteman dengan orang yang ahli maksiat. Kalau berteman mungkin bisa dikatakan boleh. Saya bedakan antara berteman dengan persahabatan. Boleh, siap. Karena apa? Nanti orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau seumpama dia mencintai sampai mencintai jin seumpama berarti nanti dikumpulin sama kalau jin. Mencintai gitu keharusan. Tapi jangan diartikan makna cinta sebagai ya lawan jenis, itu nafsu itu. Kalau cinta ini sangat suci nih saya. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang apa itu cinta, apa itu nafsu, itu nantilah kayaknya nanti kalau dibahas itu akan mencukupi waktunya. Siap. Tapi saya fokuskan pembahasannya selama itu membagi rahmat dan tidak menyekutukan Allah kepada siapapun, tidak akan kita deteksi sesuatu yang dosa. Kecuali dalam dia menyayangi manusia atau selain manusia yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala mengandung kemaksiatan. Nah, ini sudah diatur oleh hukum Allah. Kalau secara syariat kok sudah melanggar, nah ini pengecualian saya. Kan nanti akan ada dalil tersendiri. Dalil memberi
darah untuk jin. Sekilas bagi yang memang tidak mengerti budaya, ini adalah menyembah mereka. Iya. Tapi bagi mereka tentu disalahkan, tidak mau. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah engkau menghina orang yang berbeda dengan kamu, dalam arti yang tidak menyembah Allah. Karena nanti orang yang tidak menyembah Allah akan menghina sesembahanmu. Yani kalau kamu menyembah Allah, kok mengecek orang yang tidak menyembah Allah, nanti menjadi ecek-ecekan, tidak ada hentinya. Maka Allah ingatkan supaya jangan saling mengecek. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya. Ya, apalagi kalau dia enggak syirik. Hanya saja saya katakan, memang Abi sendiri tidak mungkin melakukan itu, gitu ya saya ingat. Siap. Walaupun saya tadi katakan barangkali ada maksud lain yang mereka lakukan. Innamal a'malu binniyat ujung-ujungnya ini. Oh ya, tidak bisa. Jangan sampai ke situ. Oh, enggak. Kita menghormati budaya mereka, hanya itu. Iya. Selama itu syirik tentu tetap kita akan katakan salah. Iya. Tetapi kalau bukan syirik, hanya karena tadi silaturrahim, ya itulah kembali ke situ. Mungkin itu bisa disebut ibadah. Kita menghormati makhluk lain. Iya. Dan katanya kalau seumpama kayak jin itu kan bisa dikatakan sebagai hablum minal alam juga ya, Bia. Kalau hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Dan salah satu hablum minal alam itu ya mereka-mereka ini yang ada di alam gitu, Bia. Oh ya, itu istilah baru, tapi tidak apa-apa, itu kreatif. Yang dikenalkan hablum minallah, hablum minan nas. Ya, itu bagus ya, hablum minal alam atau hablum minal alamin gitu ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba kita perhatikan. Kita pakai ayat itu. Kami Muhammad ya maksudnya, wa ma arsalnaka. Kami Allah tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali illa rahmatan lil alamin, untuk membagi rahmat Kepada seluruh alam. lil alamin. Not only to human being, but all the creations. Nah, gitu. Jadi untuk seluruh ciptaan Allah membagi rahmat, silaturrahim, rahmatan lil alamin. Apa bedanya? Jin termasuk alam tidak? Tumbuhan alam tidak? Iya. Alam itu sama dengan selain Allah itu pasti alam. Khalik adalah Allah. Sementara yang diciptakan oleh Khalik disebut makhluk. Makhluk sering dikenal alam. Nah, alam ini, al-alamin adalah segala selain Allah itu alam. Ada alam syahadah, alam yang tampak. Ada alam malakut, ada alam dunia, ada alam akhirat, Alam barzah dan lain sebagainya. alam barzah, sampai nanti ada yang lain-lain. Nah, seluruh alam lil alamin menggunakan jamak mudzakkar salim, bukan hanya rahmatan lil alam, tapi lil alamin. Iya. Luar biasa nih obrolan kita kali ini. Mungkin nanti kita lanjut lagi, Abi. Masih penasaran banyak banget yang ada di benak saya sebenarnya, tapi karena khusus untuk pembahasan silaturahim mungkin waktunya sudah agak lama juga, Bi. Durasi, dan nanti mungkin di tema-tema yang lain kita akan bahas lagi. Terima kasih, Abi. Ya, sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Oke. Semoga bermanfaat. Amin. Oke.
Sekian sahabat Soul Channel untuk pembahasan kali ini. Silahkan kalau seumpama teman-teman punya kira-kira punya tema yang perlu kita bahas, tulis saja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita bahas ya kalau seumpama ada kesempatan. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.